Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin, tanggal 8 Desember 2025. Hari ini Gereja Semesta merayakan Hari Raya Santa Peron Maria dikandung tanpa noda dosa. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam diri Peron Maria yang dikandung tanpa noda, Engkau telah menyiapkan kediaman yang layak bagi putramu, sebagaimana Engkau telah membebaskan dia dari setiap noda dosa. Semoga berkat doanya, Engkau pun memperkenankan kami sampai kepadamu dalam keadaan suci murni. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada hari ini Gereja Semesta
merayakan satu dari perayaan terbesar dalam iman Katolik, yaitu Hari Raya Santa Peran Maria dikandung tanpa noda. Kita mengenangkan misteri yang agung bahwa Maria sejak saat pertama dikandung, dijaga oleh Allah dari noda dosa asal agar layak menjadi Bunda Sang Penebus. Di tengah masa Advent saat kita menantikan kedatangan Tuhan, Injil hari ini menampilkan momen yang mengubah sejarah dunia. Maria mendengar undangan Allah dan menjawab ya. Jawaban itu tidak hanya membuka pintu keselamatan, tetapi mengajar kita arti ketaatan iman, kerendahan hati, dan penyerahan total kepada kehendak Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita merenungkan sabda Tuhan ini secara lebih mendalam. Pertama, Allah memanggil dengan rencana besar, meski tampak tak mungkin. Malaikat Gabriel datang kepada seorang gadis sederhana di Nazaret, bukan kepada bangsawan atau tokoh penting. Ini menyatakan bahwa Allah bekerja melalui pribadi yang rendah hati dan terbuka. Rencana Allah terkadang tampak melampaui kemampuan kita, seperti pertanyaan Maria, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Namun, jawaban malaikat memberi harapan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Advent mengingatkan kita bahwa dalam hidup pun ada situasi yang tampak mustahil. Pemulihan hubungan, kesembuhan, perubahan sikap hati, pertobatan. Tetapi Allah mampu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kedua, Maria tidak sekedar percaya, ia menyerahkan diri. Maria bukan hanya menerima informasi ilahi, ia memberikan dirinya secara total kepada Allah. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Iman sejati bukan hanya mengakui bahwa Tuhan ada, tetapi membiarkan Tuhan bertindak dalam hidup kita, dalam keputusan, dalam relasi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Banyak dari kita mungkin berdoa, memohon Tuhan bertindak, tetapi Maria mengajarkan hal lebih besar. Biarkan Tuhan memakai kita sebagai alat kasih-Nya. Yang ketiga, Maria dikandung tanpa noda, bukan hanya sebuah dogma, tetapi teladan hidup. Maria tidak hanya disucikan oleh Allah, ia memelihara kesucian itu melalui ketaatan dan kerendahan hati. Perayaan hari ini bukan sekadar mengenang apa yang Allah lakukan kepada Maria, tetapi undangan bagi kita untuk memurnikan hati, untuk meninggalkan dosa, untuk hidup selaras dengan kehendak Allah. Advent menjadi kesempatan bagi kita untuk berkata seperti Maria, Tuhan, aku mau Engkau bertindak dalam hidupku. Yang keempat, Maria, bintang Advent yang menuntun kita kepada Kristus. Kelahiran Yesus dimungkinkan karena Maria berkata, "Ya." Keselamatan menyentuh dunia melalui pintu kecil dari kesederhanaan Nazaret. Penantian kita selama masa Advent pun akan semakin bermakna jika kita membuka hati bagi Tuhan, mengizinkan rahmat mengalahkan dosa, dan membawa Kristus kepada sesama lewat kasih. Maria yang dikandung tanpa noda adalah tanda harapan bahwa rahmat lebih kuat daripada dosa, terang lebih kuat daripada kegelapan, dan kehendak Allah lebih kuat daripada ketakutan manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini, hari raya ini
membawa kita kepada inti persiapan Advent, mempersiapkan hati untuk menyambut Yesus. Maria, maka marilah kita meneladani Maria, rendah hati, percaya tanpa ragu, dan siap berkata, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu, ya Tuhan. Semoga perayaan Natal nanti, Kristus bukan hanya lahir di dunia, tetapi lahir dalam hati kita yang siap seperti hati Maria. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami renungkan. Pada hari ini, saat kami merayakan misteri Santa Peral Maria yang dikandung tanpa noda, kami mohon hati seperti hatinya, hati yang sederhana, percaya, taat, dan sepenuhnya menyerahkan diri pada kehendak-Mu. Ya Tuhan, bersihkanlah hati kami dari dosa, dari keegoisan, dari ketakutan, dan dari sikap menolak rencana-Mu. Jadikanlah kami pribadi yang siap Engkau pakai untuk karya keselamatan-Mu di tengah keluarga, masyarakat, dan gereja. Melalui perantaraan Santa Maria, bimbinglah kami menjalani hari ini dengan damai, penuh pengharapan dan terang kasih-Mu. Tinggallah bersama kami, lindungi kami, dan jadikan hidup kami pujian bagi kemuliaan-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.